Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kita masuk ke spektrometri. Nah, di sini kata kuncinya adalah spektro. Kok ininya nggak ada. Kata kuncinya adalah spektro. Spektro itu katanya adalah spektrum. Jadi kita melakukan pengukuran berdasarkan spektrum. Kebayang ya sampai sini? Nah, apa aja yang kita bahas? Ada 6 hal ini yang akan kita bahas. Tapi yang paling banyak itu yang dibahas adalah 4 ini. Karena spektrum ini nanti akan terbahas di sebelumnya, kuantitatif akan dibahas setelahnya. Yang nanti minggu depan kita belajar tentang hitungan-hitungan. Jadi yang paling banyak dibahas itu adalah utama itu justru 2 teratas, terus 4 ini, baru terakhir 6 ini ya. Pertama itu adalah kita perlu tahu dulu ada namanya radiasi elektromagnetik. Ini kata-kata yang paling sering didengar, radiasi elektromagnetik. Kenapa? Karena sinar matahari itu adalah radiasi elektromagnetik. Kenapa disebut elektromagnetik? Karena dia itu sebenarnya adalah suatu gelombang. Jadi dia itu adalah suatu gelombang. Nah, gelombangnya itu terbagi 2. Jadi ada 2 sumbu gelombangnya. Pertama adalah yang ini, terus yang biru. Ini nggak harus salah satu ya, ini bebas sebenarnya. Yang mana magnet, yang mana listrik. Jadi gelombangnya terbagi 2, ada gelombang listrik dan gelombang magnet yang jalannya barengan. Jadi jalannya selalu barengan si gelombangnya itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, sumbunya, maka kita tahu yang si merah ini adalah gelombang listrik. Betul? Karena dia tuh disumbu sama dengan sumbu listriknya, elektriknya. Sedangkan yang biru ini adalah gelombang magnet. Kenapa? Karena dia searah dengan sumbu si magnetnya. Tapi ingat, mereka tuh kalau kita lihat satu aja, seperti gelombang tali biasa. Seperti kalau kalian main tali, ya seperti itu gelombangnya. Oleh karena itu, untuk mempermudahnya, nanti kita boleh gambarnya seperti yang di bawah. Jadi yang dilihat cuma salah satu aja. Kita lihat seperti yang di bawah aja. Kita lihat yang di bawah. Karena kalau lihat dua-duanya malah pusing gambarnya. Makanya dilihatnya cuma salah satu saja. Terus dia itu memiliki sifat gelombang. Karena dia tadi gelombang kan ya. Apa aja sifat gelombang itu? Ada panjang gelombang, lambangnya lambda. Biasa melihat ini. Terus ada frekuensi, lambangnya F. Biasakan juga. Laju rambat V. Kalau ini udah sangat terbiasa kan ya, laju, semua laju lambangnya V gitu kan ya. Terus ada perioda dan ada amplitudo. Nah, hubungannya ini seperti ini. Nah, ini hubungan yang sudah ada di fisika harusnya ya, udah ketemu di fisika dasar. Belajar nggak di fisika dasar gelombang? Belajar, Pak. Belajar ya. Nah, ini sebenarnya udah ketemu di fisika dasar. Jadi semua rumus ini sebenarnya sudah ketemu, tinggal diulangi lagi, kan ya. Terus, karena dia tadi itu elektromagnetik, maka dia punya 2 sifat. Pertama adalah dia punya sifat gelombang, dan kedua dia punya sifat partikel. Sifat partikel, yang namanya partikel itu pasti punya energi. Nah, karena dia energi itu bentuk diskrit. Jadi kalau kita punya sinar matahari, kenapa tumbuhan butuh sinar matahari untuk fotosintesis? Kenapa? Sinar matahari itu berupa energi. Jadi datang itu sebagai energi, yang energi itu diubah oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Makanya kita juga suka berjemur kan ya. Berjemur itu biar apa? Biar panas. Kenapa bisa panas? Karena gelombang dari matahari itu, gelombangnya itu nanti ada energinya. Pas kena kulit kita, itu bertumbukan sehingga menghasilkan panas. Kebayang ya? Nah, karena dia bersifat sebagai partikel punya energi, maka ada istilahnya itu adalah power sama intensitas. Tapi itu nggak usah dipikirkan, karena itu sebenarnya hal yang sama sebenarnya power. Power itu lebih bicara energinya, intensitas itu bicara jumlahnya. Tapi itu pasti sebanding. Kebayang ya? Nah, ketika dia melewati
suatu wadah, misalnya nih, ini ini bukan air ya sebenarnya. Ini maksudnya udara. Ini gelas, ini udara. Jadi ketika kalian lihat misalnya di kaca gitu kan ya, lihat ini ada sinar nih datang dari matahari gitu kan ya. Sinar datang ke matahari, masuk ke kaca. Nah, pas masuk ke kaca, maka panjang gelombang dalam kaca itu akan berubah. Nanti itu kita lihat gara-gara ada pengaruh indeks bias dan teman-temannya. Tapi yang perlu kita tahu, energi lambdanya bisa berubah. Tapi si lajunya tetap. Berarti kalau dari sini, kalau kita lihat persamaan ini, maka otomatis karena lambdanya berubah, lambda itu adalah ada sebanding dengan 1/f, kan ya? Berarti otomatis ketika lambdanya berubah, frekuensinya berubah. Ketika frekuensinya berubah, ini nih. Nah, ini nih. Supaya gampang lihat ini aja. V-nya sama. F-nya nggak tahu, lambdanya berubah. Kalau lambdanya berubah, otomatis F-nya berubah. Kalau F-nya berubah, maka otomatis energinya juga berubah. Jadi ketika ada sinar masuk ke dalam kaca, itu energinya beda dengan sinar di luar kaca. Kebayang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Nah, ini macam-macam gelombang elektromagnetik yang kita ketemu sehari-hari. Yang paling sering kita ketemu ini radio, kan ya? Tiap hari dengar radio, betul? Sekian FM, ya kan ya? Nah, sekian FM itu sebenarnya yang bicara tuh F-nya itu apa? Frekuensi. Jadi yang kita bicarakan itu adalah si frekuensinya. Jadi rentang radio itu dari sini sampai sini nih. Nah, ini rentang radio. Nah, berarti ini 10 pangkat 10 kan ya? Nah, dari 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 7 itu adalah frekuensinya si radio. Jadi yang kita bicara 99 megahertz, 99 FM, yang teman itu sebenarnya yang dibicarakan itu apa? Di sini daerahnya, cuman kan kalau kita punya berapa sinyal radio yang ada di Lampung yang sering kalian dengar? Berapa? Nggak pernah dengar radio ya? 92,5, Kak. 92,5. Nah, 92,5 itu apa sebenarnya? Kalau dilihat belakangnya ada tulisan MHz di sininya. Kebayang? Berarti 92,5 MHz artinya apa? 9,25, betul? M-nya apa? Mega kan ya? Mega itu berapa? 10 pangkat 6. Setuju? 6 Hz, betul ya? Berarti kalau kita geser jadi 9,25 10 pangkat 7 Hz. Nah, berarti ini daerahnya di mana? Di sekitar sini kan ya? Nah, itu yang kita bicara sebagai radio itu. Jadi radio dipakai itu di sini. Tapi kalau HP kita, kalau kalian lihat tuh HP kita itu sekitar 1000-an MHz. Berarti kan 10 pangkat 9 Hz kan ya? Nah, itu berarti kalau HP kita adanya di sini. Makanya gelombang radio nggak pernah masuk ke HP. Gelombang HP nggak pernah masuk ke radio kan ya? Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Kebayang sana? Ya, aman lah kayaknya, diam-diam aja semuanya kan ya. Nah, berikutnya lagi ada microwave. Nah, microwave ini kalian taunya pasti untuk manasin makanan kan ya. Kenapa? Karena memang microwave itu di sebelah sini itu nanti dia tuh bisa untuk menggetarkan molekul-molekul sehingga jadi panas. Terus ada namanya visible sama ultraviolet. Nah, apa maksudnya? Ini mata kita di sini nih kerjanya. Nah, jadi mata kita tuh bisa membedakan warna hanya di daerah sini. Daerah ke kanan sama ke sana, gelombang itu nggak bisa dilihat oleh mata kita. Makanya namanya gelombang tampak, namanya visible. Bukan karena gelombangnya itu kelihatan, tapi apa? Mata kita itu sensornya cuma di antara rentang ini aja. Lebih dari itu atau kurang dari itu dia nggak bisa. Beberapa mata orang, ada yang sedikit bisa lihat lebih merah, ada yang sedikit bisa lihat lebih biru. Seperti itu. Tapi dia cuma lebih dikit. Tapi lebih dari itu dia nggak bisa lihat lagi.
Makanya itu yang tersebut sebagai sinar infrared sama ultraviolet. Kalian tahu Bluetooth? Pakai di HP tahu Bluetooth kan ya? Bluetooth itu sebenarnya sinar ultraviolet. Tapi kelihatan nggak sinarnya kalau keluar dari HP? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena daerahnya itu sudah di luar dari daerah visible kita. Jadi mata kita sudah nggak bisa lihat. Karena sebenarnya mereka tuh kalau kita tarik garis, ini ada irisannya. Ini ada irisannya dikit. Nah, dikit itu yang ada mata orang bisa lihat, ada yang mata orang tidak bisa lihat. Seperti itu. Kebayang ya? Terus ada lagi sinar X. Nah, sinar X ini juga rajin dipakai kita sehari-hari kan ya. Kalau patah, ya kan ya. Patah nanti di ronsen. Nah, di ronsen itu sebenarnya apa? Ditembakin dengan sinar X. Terus ada lagi sinar inframerah. Inframerah ini biasa ketemunya di mana ya? Sinar inframerah. Oh, laser-laser biasanya kan ya. Ada lihat laser kan warnanya merah-merah gitu. Untuk ngetek temperatur biasanya kalau kalian itu pakai apa? Sekarang kan lagi zaman COVID tuh yang kalian ditembakin itu pakai apa namanya? Termogan ya. Nah, termogan itu sebenarnya adalah inframerah. Kelihatan nggak sinarnya? Nggak kelihatan kan ya? Yang kalian lihat itu bukan sinarnya, sebenarnya yang warna merah itu tuh lampu doang. Jadi lampu itu menandakan si alatnya kerja. Tapi sebenarnya sinar inframerahnya nggak kelihatan. Jadi pas kalian tembakin ke kepala itu nanti ada mantul-mantul, nah itu yang dibaca sebagai temperatur tubuh kita. Kalau sinar gamma ini jarang dipakai nih. Ini bukan untuk dipakai sehari-hari, karena Pak energinya terlalu besar, karena sehingga akan berbahaya untuk kita. Sinar X saja udah jarang dipakai kan ya, terpaksa aja dipakainya untuk ronsen. Maka kita nggak boleh ronsen tiap hari. Kenapa? Nanti berubah jadi X-Men. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Coba. Belum ya? Coba kita panggil. Bagus. Mana Bagus? Gus? Oh, ada Bagus. Ada pertanyaan, Gus? Itu mikrofonnya dimatiin dulu, Gus. Dinyalain dulu mikrofonnya. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya ya, Gus ya. Siapa? Sip, pandemin lagi, Gus. Nah, sifat berikutnya lagi apa? Karena tadi dia sifat gelombang, nah di fisika kita sudah belajar di fisika kan ya? Di fisika itu udah belajar. Gelombang itu bisa saling tumpuk-tumpukan gini kan ya? Nah, tumpuk-tumpukan gelombang itu istilahnya adalah interferensi. Interferensi. Interferensi itu bahasa Indonesianya itu nanti penggabungan kan ya? Nah, karena dia digabung, maka nanti dia sifatnya bisa menjadi konstruktif. Konstruktif artinya dia nambah kan ya? Atau dia bisa juga destruktif, artinya dia berkurang. Jadi dikurangi. Jadi bayangkan nih ketika kita punya 1 dan 2, ini ada yang pertama sama yang kedua, ketika dia satu arah, maka dia akan konstruktif. Kenapa? Karena dia akan bertambah ini, tambah ini jadi seperti di atas. Dan ini seterusnya. Tapi ketika ini satunya, ini duanya, yang satu bukit, yang satu lembah kan ya, maka dia sering berlawanan, maka jadinya dikurangi, jadi 2 kurang 1 atau 1 kurang 2 sehingga menjadi seperti gambar yang garis tegas ini. Itu sifat dari gelombang. Bayang ya? Berikutnya lagi, ini sifat gelombang juga nih. Kalau kita punya gelombang yang memiliki apa nih? Frekuensinya berbeda. Jadi gelombangnya itu sama sebenarnya, sama-sama naik sebenarnya, tapi frekuensinya beda. Yang satu bergerak lebih cepat, yang satu bergerak lebih lambat. Nah, ketika dia bergabung, maka dia akan membentuk seperti ini, seperti jala-jala ini. Jadi, nah, setiap satu ini, itu disebut sebagai beat atau denyutan. Jadi, seperti jantung kita itu loh. Kan jantung itu kan gambarnya, hup, gitu kan. Hup. Nah, ini satu denyutnya. Nah, satu denyut kalau di sini ini adalah satu siklus ini. Jadi, siklus dari 0 sampai dia balik ke 0 lagi. Itu yang kita sebut sebagai satu bit. Nah, hitungannya tinggal celup rumus lah. Nggak usah dihafalin. Karena nanti ujiannya open book ya. Kita ujiannya open book loh.
Kenapa? Karena percuma kalau close book kan kalian di rumah. Nggak ada yang tahu juga kalian buka atau nggak buku kan ya. Jadi kita ujiannya open book. Jadi rumusnya nggak usah dihafalin. Tapi apa yang perlu dilakukan? Tahu pakai rumus yang mana kan ya. Nanti saking banyaknya rumus nggak tahu pakai yang mana. Jadi kita targetnya adalah tahu pakai rumus yang mana. Tapi rumusnya nggak usah dihafalin. Nah, ini si Fourier ini adalah orang Prancis nih. Orang Prancis. Nanti kalau kalian ada yang jalan-jalan ke apa namanya menara di Prancis tuh? Menara Eiffel ya kan ya? Nanti kalau kalian ke menara Eiffel kan karena keseringan nonton film gitu, tempat romantis katanya. Nah, kalian pergi menara Eiffel tuh nanti liatin tuh di tiang-tiangnya menara Eiffel tuh nama-nama penemu Prancis, penemu yang orang Prancis. Nah, ada tuh namanya si Fourier ini, Fourier. Jadi ini bacanya bukan Fourier ya, bacanya Fourier kalau bahasa Prancisnya. Nah, ini si Fourier ini dia orang yang hebat. Kenapa? Dia menemukan bahwa ternyata garis itu, kalau kita punya garis, ternyata garis itu bisa disusun dari gelombang-gelombang yang dengan menggabungkan interferensi-interferensi seperti ini. Jadi dia gabungkan interferensi-interferensi ini, maka nanti satu saat dia bisa menemukan bentuk yang datar atau bentuknya segitiga seperti ini, dia bisa menemukan. Nah, itu yang sebut saja nanti kalau alat-alat, ada namanya kalau kalian nanti beli alat, ada namanya FT. Jadi Fourier Transform. Fourier Transform itu macam-macam, nanti ada IR, ada Fourier Transform MS. Itu jadi Fourier Transform itu apa? Dia itu membuat persamaan gelombang sehingga ketika kita interferensikan, maka akan membentuk seperti sinyal yang kita inginkan. Nah, itu yang kita sebut sebagai Fourier Transform. Kalian nggak usah hafalin rumusnya, karena nggak penting. Yang cukup tahu, bahwa si Fourier Transform itu prinsipnya adalah sebenarnya interferensi dari gelombang-gelombang yang banyak. Jadi misalnya dia tunjukin nih, kalau dia cuma punya satu gelombang, bentuknya seperti ini. Cuma satu bukit aja, kan ya? Tapi kalau sudah 3 gelombang, udah mulai datar bentuknya. Betul ya? Nah, kalau dia mulai 9, makin datar nih. Lihat yang si ini, makin datar bentuknya kan ya. Apalagi kalau 100, datar banget. Nah, itu kita sebut sebagai Fourier Transform tadi. Jadi tergantung mau bentuk apa, maka dibuat dari persamaannya. Nah, contoh soal sekarang, kita yang gampang-gampang dulu. Kalau kita lihat gelombang ini, diketahui periodenya 0,01 detik. Berapa amplitudonya? Gimana cara lihat amplitudonya? Amplitudo itu yang mana? Jarak dari sini ke sini kan ya? Dari titik 0 sampai paling tingginya atau paling rendahnya. Itu yang kita sebut sebagai amplitudo. Nah, kita tinggal tarik garis sini nih. Tarik garis. Nah, berapa kira-kira tuh? Kira-kira 3 kan ya? Maka kita bisa jawab amplitudonya 3 unit. Sip? Terus frekuensinya berapa? Tadi kita udah punya rumus. Frekuensi itu apa rumusnya? Frekuensi itu sama dengan 1 per P. Berarti jadi apa? Frekuensi sama dengan 1 per 0,01. Berarti 100. Kebayang ya? Panjang gelombang apa? Panjang gelombang. Panjang gelombang itu apa tadi? 1 puncak plus 1 lembah kan ya? Berarti 1 puncak plus 1 lembah. Ini dari sini dia jadi puncak, turun, lembah, balik lagi. Nah, itu kita sebut sebagai 1 panjang gelombang. Berarti 1 panjang gelombangnya berapa? 200 nanometer. Karena ini satunya nanometer, kan ya? Terus ada namanya bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu apa? 1 lambda. Berarti sama dengan berapa? 1 per 200 nanometer min 1. Setuju ya? Nah, ada lagi laju rambat. Nah, kalau laju rambat itu gimana? Laju rambat Frekuensi
kali lambda. Apa tadi? Frekuensi Kali kali lambda. lambda. Bagus. Berarti berapa? 100 kali. Ini satuannya tadi apa? Per second kan ya? Nah, 100 per second kali 200 nanometer. Berarti berapa nih? 20.000 ya kan ya? Nanometer per second. Seperti ini. Gampang ya? Gampang kan? Oke, contoh soal 2. Ikatan CO pada molekul umumnya dideteksi pada bilangan gelombang sekitar 1.700 cm-1 katanya. Tentukan energinya dan panjang gelombangnya. Berarti energi itu apa? Frekuensi kali H. Iya, frekuensi kali H. Atau boleh juga sebagai HC per lambda, gitu kan ya? Kenapa C? Karena tadi kita punya hubungan tadi. Ini laju rambat sama dengan F kali lambda kan ya? Berarti ini kan V. V ini kalau untuk cahaya vakum itu sama dengan C lambangnya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, seperti itu. Nah, ini tinggal diapain nih berarti? Berarti bilangan gelombang ini, kita bisa cari apa dulu dari bilangan gelombang? Cari lambda kan ya? Tadi bilangan gelombang seper dari lambda. Berarti lambda sama dengan seper dari bilangan gelombang. Setuju ya? Berarti sama dengan apa? 1 dibagi 1.700 cm min 1. Boleh bantu dihitungin? Siapa yang mau bantu ngitung ini? Andre, berapa Andre? Mana hilang Andre? Ajeng, hitungin Jeng, berapa Jeng? Ya, Pak. Berapa nih? Tolong dikalkulatorkan. Boleh jawab gak, Pak? 1 bagi 1.700 berapa Jeng? Mana Jeng nih? Jeng. Berapa, Pak? Putus, Pak. Oh, 1 dibagi 1.700 Jeng. Satu dibagi 1.700. 0,0058. Berarti segini, Jeng? 5,8. Iya, Pak. Oke, sip, bagus. Karena segini, berarti sekarang kita bisa cari ke sini kan ya? E sama dengan H itu hafalan 6,634 10 pangkat minus 34. Ini nanti selalu ada di soal, jadi nggak usah dihafalin ya. Kan ujian open book juga. Kali C. C-nya berapa? Jangan lupa diubah dulu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, tinggal bagi lambda. Lambdanya berapa? 5,8 10 pangkat minus 4. Tapi hati-hati, satuannya harus dalam meter. Berarti kali lagi 10 pangkat minus 2 meter. Ini kan meter per second, ini joule second. Maka nanti kita dapat jawabannya dalam satuan joule saja. Kan ya? Berapa nih? Udah ada yang ngitungin? 3,43 pangkat min 24. 3,43 10 pangkat min 24 joule gitu. Sama semuanya sama. Tadi Sopon jawab tadi ya. Sama Yohana sama semuanya? Sama, sip, mantap. Nah, nanti dapat segini kan ya. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan pula jenis gelombangnya apa. Nah, jenis gelombang tadi ini. Ya enggak? Kita dapatnya 5,8 10 pangkat min 6 meter berarti kan ya. Nah, kita lihat nilai segini ini masuk ke gelombang mana.
Gelombang mana? Nah, kita cek naik ke atas kita. Nah, kira-kira di mana nih posisinya? Berapa tadi? 5,8, 10 pangkat minus 6. Nah, kira-kira di mana posisinya tuh? 5,8, 10 pangkat minus 6 di sini. 5,8 itu naik ke atas, kan ya? Berarti ada di daerah sekitar infra merah. Setuju ya? Betul? Kan ini 10 pangkat minus 6 berarti ini. Berarti 5,8 pangkat minus 6 di sini kan posisinya. Kita tarik garis. Iya, Pak. Nah, berarti ini adalah warna lagi. Berarti dia adalah gelombang infra merah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Izin bertanya, Pak. Yuk, boleh. Yanto, apa? Yang soal pertama tadi itu yang amplitudo nggak apa-apa, Pak. Kira-kira untuk soal selanjutnya. Kira-kira saja. Baik, Pak. Yang 200-nya juga kira-kira aja. 198 sama 200 sama aja bagi kita kan ya? Kira-kira aja toh. Ada lagi pertanyaan? Tasya ada nanya, Tasya? Belum, Pak. Oh, belum. Husen mau nanya, Pak. Ya, apa, Sen? Yang tadi yang energi itu pangkat min 20 pangkat min 24 ya? Nggak tahu, min berapa? Min 20 apa min 24? Coba kita hitung nih. Ini 34 kurang 8 berapa? 34 kurang 8, 26. 26 kurang 6 lagi 20. Oh ya, Usen yang benar 20 Usen ya? Iya, Pak. 20. Oh ya, sip 20. Setuju, semuanya setuju 20. Nah, sip. Mantap, Sen. Untung ada Usen. Ada lagi pertanyaan? Aman? Nemu berapa jawabannya? Oh, bentar nih, udah bentar. Cek dulu. Ya, set. Usen dapatnya E-nya 2,436 10 pangkat 2,436 kali 10 pangkat minus 26. Satunya apa, Sen? Joule ya? Bilangan gelombang 8,17 per meter min 1. Ya, Sen ya? Per meter maksudnya. Sama nggak sama Husen semuanya? Pada sama? Loh. Nah, itu beda. Dulu. Beda nih. Yohana dapatnya energinya 1,625 10 pangkat min 24 energinya. Sedangkan bilangan gelombangnya 0,0816 cm. Ayo dicek. Coba dicek. Yang salah Husen apa Yohana? Banyak pendukung Yohana nih. Coba Sen, dicek Sen. Salah mencet kalkulator nggak? Nah, itu Sen belum diubah Pak ke meter. Oh ya, Sen belum diubah ke meter? Sentiannya? Tapi kok ini angkanya beda? Bukan karena itu. 2436 125 tuh bukan karena meter itu. Ini kan angka beneran ini. Nanti kita coba cari ya. Nanti E sama dengan HC per lambda. Berarti ini apa? 6,634 10 pangkat min 34 joule second. Kan ya? Dikali 12
EC-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dibagi 12,24, 10 pangkat min 2 meter. Ini berapa nih harusnya nih? Nah, ayo coba nih energinya nih berapa nih? Sri, berapa nih Sri? Jadi yang benar saya yang ini. Ini yang benar. Oke, ini yang benar. Oke, sip. Ini harusnya kalau kita celup-celup nanti dapatnya ini kayaknya ya. Nah, hasilnya ini. Oke. Dengan gelombangnya gimana? Dengan gelombang itu tinggal 1/lambda. Nah, berarti 1/12,24. Kalau ini nanti jawabannya cm min 1. Kalau Husen diubah dulu ke meter. Kalau ubah ke meter berarti 1 bagi 12,24 10 pangkat min 2. Ya nih. Dapatnya segini. Nah, ini benar juga ya. Karena tergantung satuannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke, kalau aman. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat fisiknya. Jadi, sifat fisik pertama radiasi itu. Pertama adalah dia itu bisa mengalami namanya difraksi. Jadi, difraksi itu kalau kita ketemu sehari-hari itu kayak itu dinding itu kelihatan tuh ada gelap terang, gelap terang, gelap terang. Nah, itu yang kita sebut sebagai peristiwa difraksi. Jadi, kalau misalnya ada lubang gitu di dinding, terus ruangannya gelap, tapi nanti ada kelihatan seperti bayangan kan ya, terang gelap itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai peristiwa difraksi. Nah, difraksi itu, jadi dia itu cara ngitungnya gampang. Ini si E ini adalah titik nolnya. Nah, yang si D ini namanya adalah difraksi pertama, yang si X ini difraksi kedua dan seterusnya. Jadi yang lurus tengah-tengah lubang itu namanya kita sebut sebagai pusatnya, titik nolnya. Nah, jadi difraksi itu kira-kira seperti ini kejadiannya. Jadi kalau kita ambil garis ini, maka kita bisa ukur ini. Nah, kalau kita lihat ini kan seperti apa nih? Ini kan tegak lurus kan ya? Ini kan 90 derajat nih. Berarti ini seolah-olah seperti Pitagoras kan ya? Tinggal kata kayak rumus Pitagoras. Berarti kalau kita punya sudut di sini sebanyak theta ini, maka ini adalah sudut di depannya kan ya, sin theta. Nah, itu kita sebut sebagai difraksi. Nah, yang penting kita ketahui apa? B dan C ini jaraknya sangat kecil dibanding dengan OE. Jadi OE ini jauh lebih besar daripada si BC. Sehingga BC ini seolah-olah nanti kelihatan sebagai satu titik. Makanya dianggapnya titiknya itu ada di O, padahal sebenarnya titiknya itu ada dua, ada B sama C. Tapi karena BC itu sangat kecil, misalnya BC-nya satuannya itu masih ukurannya mikro, sedangkan jarak OE itu meter, itu kan sudah beda 1000 kali kan ya. Nah, itu jaraknya sangat berbeda jauh, sehingga bisa dianggap sebagai satu titik. Kayak gini nih, kalau kalian lihat mobil malam-malam, kalau mobilnya masih jauh banget, kelihatannya seolah-olah mobil itu cuma satu lampu kan ya. Padahal kalau makin dekat nanti kelihatan kalau mobil itu sebenarnya dua lampu. Nah, itu gara-gara seperti difraksi tadi. Jadi karena saking jauhnya jaraknya, sehingga kelihatan itu sebenarnya satu titik. Tapi kalau kita lihat benar-benar aslinya, itu sebenarnya adalah dua titik. Nah, seperti mobil tadi. Makanya syarat di sini kalau difraksi itu apa? Jarak si BC itu harus sangat kecil sehingga bisa diabaikan ketika ada OE. Bang ya? Nah, ini bisa dihubungkan dengan rumus apa? Dulu kita udah punya rumus kan ya? Sama kalian kan ya? Yang kita nurunin rumus N lambda sama dengan 2D sin theta itu? sama kalian bukan? Nah, itu rumusnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kan seperti apa? Ini kan seperti Pitagoras kan ya? Ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kan seperti Pitagoras
Ya nggak sih? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan, Bang. Oh, bukan ya? Ya udahlah kalau bukan. Bukan. Dikasih tahu aja lah berarti n lambda. Nanti kita belajar di sinar X nanti. N lambda kan 2D sin theta. Berarti kalau kita punya jarak ini artinya apa? Sin theta-nya sama dengan DE, setuju? Betul ya? DE dibagi dengan DO. Setuju? Ya enggak? Ya enggak? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau cos theta-nya OE dibagi dengan DO. Kira-kira gitu kan ya? Nah, itu hitungannya nanti. Sip? Nanti tinggal dihubungkan ke sini. Ke N lambda sama 2D sin theta itu. Ini kok nyasar gini deh. Nah. Sampai sini ada pertanyaan? Difraksi itu? Jadi difraksi itu nanti kalau lihatnya itu gampang. Lihatnya pokoknya kalau ada gelap terang, gelap terang, gelap terang, nah itu berarti ada peristiwa namanya difraksi. Setuju? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Aduh, ntar nyangkut. Bentar. Terus kita masuk lagi ke cepetan. Sifat radiasi yang kedua. Radiasi itu bisa diteruskan. Tadi kan ada radiasi bisa mengalami difraksi. Nah, yang kedua itu adalah bisa diteruskan. Diteruskan itu maksudnya gimana? Lewat aja dia. Misalnya kalau kita sinar matahari gitu misalnya. Ini matahari di sini kan ya. Tiba-tiba sampai ke bumi. Ini bumi. Ini sampai ke sini gimana caranya? Diteruskan aja kan ya. Nah, itu namanya adalah transmisi. Nah, saat ada transmisi itu nanti bisa ada nama peristiwanya dispersi. Nah, dispersi itu aduh bingung menjelaskannya. Kayak apa ya? Jadi kayak apa ya? Tadi ini yang ini nih. Nah, di sini kan dia itu bisa berubah panjang gelombangnya, benar nggak? Gara-gara dia lewat medium yang berbeda. Nah, ketika itu berkumpul di sana, nanti mereka saling tabrakan-tabrakan, maka nanti ada peristiwa interferensi seperti ini. Ada peristiwa interferensi, sehingga nanti pas keluar itu bisa berkurang atau bisa nambah, gitu kan ya, panjang gelombang yang baru. Nah, itu yang kita sebut sebagai peristiwanya dispersi. Nah, kalau kita gambarkan nanti dispersi itu, kalau kita punya frekuensi, ini ada frekuensi, nanti kira-kira dispersi itu seperti ini bentuknya. Jadi ada yang naik, jatuh, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, dan seperti itu. Nah, ketika dia naik, itu kita sebut sebagai normal dispersi. Jadi, artinya apa? Dengan sebanyak indeks bias, semakin beda indeks biasnya, maka frekuensinya juga akan berbeda. Seperti itu. Jadi, frekuensinya akan berubah seiring dengan perubahan indeks bias. Tapi kalau anomali itu ada suatu saat ketika frekuensi tertentu, maka langsung indeks bias itu jatuh. Jadi indeks biasnya dengan frekuensi yang sama, indeks biasnya sama terus. Nah, itu kita sebut sebagai anomali. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya nanti untuk kita membuat peralatan. Jadi kayak, kalian tahu kacamata kan ya? Tahu kacamata yang bisa berubah warna itu? Kalau karena matahari dia berubah warnanya kan ya? Tahu nggak? Pernah lihat kan ya kacamata yang berubah warna itu? Nah, kacamata berubah warna itu kenapa? Jadi dia ngatur ini. Jadi supaya sinarnya itu tidak masuk, berarti kan dia itu akan menghalangi. Dia pakai daerah anomalinya. Jadi itu cari-cari bahan sebenarnya. Jadi tiap bahan gambarnya akan berbeda ininya, nilainya ini. Nah, itu untuk pemilihan bahan-bahan untuk
lensa, kaca, itu semua dipengaruhi oleh peristiwa ini. Jadi gimana biar yang diteruskannya itu hanya yang tertentu saja, sehingga sisanya tidak diteruskan, yang buat silaunya tidak diteruskan. Seperti itu. Terus ada lagi peristiwa ketiga itu adalah pembolokan atau refraksi. Jadi ketika sinar datangnya lurus, ternyata nanti ujung-ujungnya bengkok. Nah, itu peristiwanya adalah refraksi atau pembelokan. Nah, itu kenapa? Karena berbeda itu. Kenapa? Ketika masuk sini, laju rambatnya berbeda. Nah, ketika laju rambatnya berbeda, maka nanti sudut ini pun akan berbeda. Nah, itu yang biasanya kita lihat pelangi, kan ya? Setelah hujan. Kenapa? Karena ada refraksi. Misalnya, mau lihat pelangi juga bisa pakai air mancur, kan ya? Ada air mancur, nanti sekitar air mancur tuh nanti kita bisa lihat pelangi di sana. Karena ada pengaruh refraksi ini. Karena air mancur kan ada airnya, sedangkan tadi sinarnya jalan di udara. Maka ketika dia masuk ke dalam air, maka muncul nanti pembelokan-pembelokan, sehingga pas dia keluar, kita ngelihatnya, oh sinarnya udah bisa-bisa. Tadi datangnya barengan, sekarang udah berpisah. Seperti itu. Bang ya? Nah, ini tinggal cukup rumus lah ini. Sampai sini ada yang bingung? Aman? Cynthia? Ada Cynthia? Mana Cynthia? Cynthia. Ada, Pak. Oh ya, itu Cynthia tuh, ya. Kebayang ya? Oke, kita lanjut. Ada lagi pantulan. Nah, ini biasanya cewek-cewek nih yang hobi ngaca, kan ya? Karena itu mantul sebenarnya. Jadi kalau kita berdiri pantulan itu, dia itu sebagian sinar itu akan hilang. Jadi kalau ada wadah gini misalnya, terus kita datang sinar dari sini, maka yang bisa tembus ke sini itu tidak semuanya, tapi ada yang akan berubah jadi pantulan di sini. Kebayang? Nah, pantulan yang hilang itu nanti bisa dihitung pakai persamaan seperti ini. Itu tergantung kepada tadi ini, N itu indeks biasnya. Tergantung pada indeks bias, berapa banyak yang terpantulkan dan yang diteruskan. Jadi kalau misalnya, apa ya, sehari-hari ya, kalian lihat, oh kaca. Kaca ya, bukan cermin. Kalau kaca itu, kalau ada orang lewat, dari samping bisa kelihatan nggak sebenarnya? Kelihatan kan orangnya lewat dari samping, benar nggak? Setuju? Tapi Iya, Pak. paling bisa dilihat ketika kapan? Ketika orangnya 90 derajat dari kalian, benar nggak? Ketika 90 derajat itu, maka semuanya itu dipantulkan. Jadi kalian bisa lihat, tapi walaupun tanpa itu, dia ada di samping, kalian tegak lurus, kan kita bisa masih ngelihat dia jalan, kan ya? Nah, itu karena ada pantulan, tapi sedikit. Makin dia mendekat ke tengah, maka makin dekat 90 derajat ke arah kalian, maka kalian akan makin mudah melihat dia, karena jumlah yang dipantulkan semakin banyak. Jadi, biasanya di bawah 60 derajat, itu tuh susah dilihat. Kenapa? Yang dipantulkan dikit. Tapi setelah 60 derajat, nah itu yang dipantulkan tuh banyak. Kebayang ya? Nah, jumlah yang dipantulkan itu bisa dihitung pakai persamaan ini. Tapi ini asumsi sudutnya itu 0 loh. Jadi sudutnya itu 0 yang diasumsi. Jadi bukan 90 derajat. Nah, sifat radiasi lagi ada namanya hamburan atau scatter bahasa bulenya, kan ya. Jadi ceritanya apa? Kalau kita punya sinar di sini, ingat sinar itu adalah gelombang elektromagnetik, ada sinar di sini mengenai suatu partikel di sini, ini partikel kita, maka sinarnya itu karena ini partikel nggak bisa lewat, nggak bakal halang, kan ya, maka dia akan dipantulkan ke segala arah gini. Itu istilahnya adalah hamburan. Jadi dihamburkan, ya kan, dibuang-buang kemana-mana. Nah, itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikelnya, maka hamburannya akan cenderung semakin
besar nilainya. Kenapa? Karena mau lewat tuh nggak bisa. Akhirnya dihamburkan kemana-mana arahnya. Nah, itu aplikasinya apa? Misalnya susu nih. Susu ini kalau kita tembakin pakai sinar, keluar nggak sinarnya keluar? Enggak kan ya? Tapi justru kelihatan bahwa susunya jadi mengkilat, ya kan ya? Jadi terang susunya. Itu karena ada peristiwa hamburan tadi. Jadi sinarnya nanti muter-muter dalam susu nih, muter-muter dalam susu. Maka susunya kelihatan terang. Terus langit warna biru itu juga karena ada peristiwa hamburan. Jadi di udara itu, di awan lagi. Di langit itu banyak partikel kan ya. Ada debu, ada apa. Nah, itu partikel-partikel itu nanti dia akan berhamburan. Yang dihamburkan paling banyak itu adalah yang warna biru. Sehingga kita nanti pas lihat ke atas, oh langit warnanya biru ya, gitu kan ya. Karena yang dihamburkan adalah banyak yang gelombang yang biru. Bang ya? Oi, kebayang? Bayang, Pak. Bayang, Pak. Bayang, Pak. Ada pertanyaan? Mirna, ada pertanyaan Mirna? Belum ada, Pak. Nggak ada. Wayan? Mana Wayan? Belum, Pak. Belum. Bapak-bapaknya ada siapa nih bapak-bapaknya? Coba kita lihat bapak-bapaknya. Ada Rivaldi. Aman Rivaldi, mana Rivaldi? Oi. Aman Pak, aman. Ada Rivaldi. Sekarang kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang bingung nggak? Belum ada? Benar, belum ada nih. Yowes lah kalau nggak ada. Nah, sifat radiasi itu ada namanya polarisasi. Nah, polarisasi ini agak susah untuk dibayangkan. Tapi pada intinya adalah polarisasi itu adalah, jadi ketika kita punya, sebenarnya kita punya awan elektron seperti bulatan ini, nanti awan elektronnya bisa pecah, terbagi dua. Nah, itu seperti polarisasi. Agak susah menjelaskannya. Tapi kalian bayanginnya adalah, jadi kalau kita punya awan elektron, misalnya 1S kan seperti ini, sebenarnya 1S kan ya. Maka 1S-nya itu nanti akan pecah, jadi kayak gini. Nah, ini 1S, tapi pecah-pecah gitu. Nah, itu namanya polarisasi. Itu gara-gara sinarnya tadi. Sinarnya tadi kan ini 90 derajat kan ya. Nah, ini bayangin ya, kalau kita punya gelombang, ini ada gelombang satu gitu kan ya. Gelombang kedua apakah seperti ini enggak? Enggak, belum tentu dia di sumbu ini kan ya. Bisa saja dia agak miring dikit, jadi dia gini. Terus ada lagi yang arahnya kebalikan gitu kan ya. Arah gelombangnya pas dia berjalan. Nah, ketika arahnya ini nanti ini bisa diarahkan. Jadi yang tadi arahnya miring dibuat lurus. Maka akibatnya tiba-tiba dia akan pecah. Kenapa? Nanti dia lurus itu berarti ada yang ke atas sama ada yang ke bawah aja. Nggak ada lagi yang ke arah samping kanan, samping kiri gitu kan ya. Itu namanya polarisasi. Jadi diarahkan dia. Terus sifat fisik ketujuh itu ada namanya absorbansi. Jadi tadi ada transmisi diteruskan, terus ada yang dihamburkan, ada yang dipolarkan, dibuat di kutub gitu kan ya, dikutupkan, terus ada yang apalagi tadi? Ada yang dihamburkan, ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan kan ya. Nah, terakhir itu ada namanya diserap. Jadi ketika ada sinar, ada gelombang di sini, elektromagnetik gitu kan ya. Dari matahari misalnya, ini kita punya matahari. Nah, ada gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ketemu daun. Nah, daun itu akan menyerap panjang gelombang tertentu dari si matahari. Nah, itu nama peristiwanya adalah penyerapan. Jadi ketika kita plot serapan itu ke dalam bentuknya itu, maka kita akan nemu betul-betul seperti ini.
Jadi kalau kita nemu natrium, uap natrium aja, maka dia hanya di lambda-lambda tertentu. Jadi bentuknya itu pik-pik gini. Tapi bisa juga kalau kita temu molekul, maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau udah bercampur lagi, ini kan cuma sendirian benzennya. Sekarang ada heksannya, maka bentuknya beda lagi. Kalau ini beda lagi, kenapa? Ini molekulnya lebih gede dari benzen, jadi 2 benzen, maka bentuknya jadi makin gede. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Makin banyak atomnya, maka bentuknya semakin bulat gini kan ya. Pertama tadi tunggal-tunggal, ini udah banyak geriginya. Ini geriginya udah mulai hilang. Sini jadi satu aja. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita kalau dia cuma satu atom, maka cenderung nanti dia itu seperti ini aja bentuknya. Jadi satu puncak. Tapi kalau dia udah molekul, maka puncak-puncak itu tadi akan bergabung sehingga menghasilkan bentuk yang tidak seperti garis-garis lagi, tapi udah seperti gunung-gunungan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui, sebagian frekuensi dari gelombang elektromagnetik akan hilang ketika medium padat cair gas. Nah, ini contoh aplikasinya apa? Itu kaca film kan ya. Kaca film fungsinya apa? Biar nggak terlalu panas dan silau kan ya, pakai kalau di mobil gitu kan. Nah, itu kenapa ketika dia melewati kaca film itu, maka sebagian sinar matahari itu akan diserap sama kaca filmnya. Sehingga dia berkurang panasnya. Terus frekuensi yang diserap itu tidak sembarangan, dia itu mesti tepat. Jadi untuk apa? Untuk mengalami namanya eksitasi. Jadi mesti tepat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kebayang sampai sini? Pak, mau nanya dong. Ya, boleh. Yohana, apa? Kan kompor listrik juga menggunakan energi gelombang elektromagnetik kan? Terus hubungannya listrik sama gelombang elektromagnetik sendiri itu apa? Oke, hubungannya. Jadi, di dalam kompor, ini kompor itu ya, bukan kompor listrik kayaknya. Kompor yang, apa sih memang? Gelombang mikro ya? Yang bisa taruh buku di bawahnya, terus di kompornya, di sini kualinya, gitu kan ya? Ini maksud Yohana kan ya? Nah, itu sebenarnya apa? Ini di sini, ini akan memancarkan gelombang mikro. Gelombang mikro itu dari mana? Jadi ini sebenarnya microwave nih. Gelombang mikro datang dari mana? Datang dari listrik. Jadi listrik itu nanti di dalamnya itu dibuat komponen. Nah, dikasih energi tinggi. Dikasih energi, maka nanti di sini ada reaksi nanti. Bukan reaksi, apa namanya? Ada seperti apa ya sehari-hari ya? Ada kayak setrika lah. Nah, kayak setrika. Kalau setrika itu kita kasih energi, nanti keluarnya dalam bentuk panas kan ya. Kalau misalnya kipas angin, kita kasih energi listrik, nanti keluarnya dalam bentuk gerak. Nah, kalau di sini, maka yang keluar itu dalam bentuk, kalau lampu, yang keluar itu dalam bentuk sinar. Nah, di sini sinarnya itu, kalau lampu kan sinarnya itu sinar tampak, betul? Yang keluarnya kan ya. Nah, kalau kompor ini yang keluar itu bukan sinar tampak, tapi yang keluar itu ada di daerah sini. Di daerah microwave ini. Jadi seperti lampu prinsipnya. Kalau lampu itu keluarnya nanti sinarnya itu adalah visible, kalau itu keluarnya adalah yang di daerah microwave, seperti itu. Jadi dia tetap dikasih energi, nanti keluarnya itu bisa milih nih, keluarnya itu yang mana. Tergantung nanti jumlah energi yang diberikan. Kebayang ke sana? Kebayang ya? Nah, itu yang tadi Yohana tanya itu, ini sebenarnya peristiwa yang sifat fisik terakhir. Emisi. Jadi dia mengemisikan. Jadi tadi itu kan sudah diserap kan ya? Absorbansi namanya. Nah, setelah diserap, dia itu nggak suka. Kenapa? Karena saat dia menyerap itu, dia akan mengalami eksitasi. Nah, di kimia fisik kita udah belajar, keadaan eksitasi itu bukan keadaan yang membahagiakan. Dia sebenarnya ingin dalam keadaan dasarnya, ground state-nya. Maka dia akan kembali. Nah, saat dia kembali itu, dia akan memancarkan
sinar lagi atau energi. Nah, ketika energinya pas pada gelombang sinar tampak, kita kelihatan. Kalau dia mancarnya dalam bentuk gelombang mikro, jadi radio namanya. Tapi kalau dia mancarkan dalam bentuk gelombang mikro tadi, kok gelombang radio tadi? Yang kalau dia mancarkan dalam bentuk gelombang radio, jadi radio yang kita dengar, kan ya? Tapi kalau dia mancarkan dalam bentuk gelombang mikro, nah salah satu aplikasinya itu bisa jadi kompor yang tadi, yang kompor tanpa api itu. Kebayang ya? Nah, itu peristiwanya adalah emisi. Nah, emisi itu sendiri terbagi 3. Ada namanya emisi aja, ada namanya fosforesensi, resensi. Nah, ada namanya fluoresensi. Nah, fosforesensi dan fluoresensi ini prinsipnya sama. Awalnya dia mesti mengalami eksitasi dulu. Nah, setelah dia tereksitasi, dia nggak suka tereksitasi nih, maka dia akan kembali ke keadaan yang lebih dasar. Nah, ketika dia kembali ke keadaan lebih dasar itu, maka ada 3 hal yang mungkin terjadi. Pertama, emisi, ada fosforesensi, dan fluoresensi. Nah, nanti kita lihat kapan dia terjadi emisi aja, kapan terjadi fosfor, kapan terjadi fluoro. Yang paling banyak terjadi itu adalah yang emisi. Fosfor dan fluoro itu kejadian khusus. Jadi itu ada tahapan yang berubah sehingga dia jadi mengalami hal itu. Nah, gimana cara membuat dia tereksitasi? Bisa dengan cara memberikan elektron yang banyak, atau bisa memberikan energi listrik, atau bisa memberikan radiasi elektromagnetik yang lain. Jadi kita kasih sinar, kita pancing, nanti dia naik, nanti keluarkannya yang berbeda, gitu kan ya? Nah, seperti itu. Kebayang? Nah, itu tadi yang tanya itu masuk ke dalam emisi, tapi yang diemisikan oleh alatnya adalah gelombang mikro yang kompor tadi. Nah, ini macam-macamnya nih. Ini lampu nih. Cuma lampunya ini lampu untuk AAS nanti nama alatnya. Nanti kita belajar. AAS, ini lampu AAS. Lampunya itu terangnya cuma segini nih. Pasang 100 biji, lebih terang pakai lampu 3 watt. Jauh lebih terang pada pakai lampu ini 100 biji. Nah, jadi lampunya saking redupnya. Terus ini juga, ini apa biasanya namanya, nama kerennya? Glow stick kan ya? Nah, itu karena peristiwa emisi juga. Ini peristiwanya fosforesensi. Kalau ini sinar X, ini sinar X ini juga emisi, nanti kan ya, diemisikan oleh si alatnya, yang alat ada di pasang itu dia mengemisikan sinar X, nanti bisa menembus tubuh kita. Nah, pas dia menembus tubuh kita itu, maka kelihatanlah isi dalam tubuh kita itu apa aja. Nah, seperti itu. Kalau fluoresensi itu, contohnya itu di depan ITERA kan ada tuh tiang-tiang pembatas jalan kan ya, yang ada kayak spotlight-nya gitu. Kalau atau kalian beli spotlight kan terang-terang gitu kan ya. Kalau kena sinar jadi terang mengkilat-kilat gitu. Nah, itu karena ada peristiwa fluoresensi di sana. Kalau fosforesensi itu kalau sehari-hari selain ketemu di glow stick itu ketemu di steker listrik. Kalau lampu mati, steker listrik kalian kan kayak berpendar warna hijau gitu kan ya. Nah, itu karena peristiwa fosforesensi. Sampai sini ada pertanyaan? Oi. Belum, Pak. Gamal ada pertanyaan Gamal? Belum, Pak. Belum. Masih aman. Dwi Melita ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Wah, saking pahamnya apa saking tidak pahamnya nih? Rizky Dermawan, ada pertanyaan nggak? Masih aman, Pak. Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Setuju ya? Coba kita lihat materi selanjutnya apa nih. Hup. Contoh soal. Contoh soal mana nanti lah.
hari non kita ketemu deh. Hari Kamis. Sampai sini ada tanya dong. Nah, nanti kita Pak. di kuliahnya kalau nggak ada. Apa? Tadi ada yang menanya dari siapa tadi? Saya Pak, Oh, Sen, apa Sen? tadi kan ada contoh polarisasi. Kan Oh. ada alat nama polarimeter Pak, itu kira-kira peristiwa konkretnya gimana Pak? Oke, polarimeter. Kita coretnya di sini aja ya. Coret di sini. Polarimeter itu gini prinsipnya, Sen. Itu biasanya untuk ngukur, banyak untuk ngukur gula tuh biasanya. Oke, polarimeter. Jadi ceritanya gini, kalau kita punya gula di sini kan ya, gula kena sinar, kan ya, maka nanti sinarnya itu bisa jadi gini, aduh salah. Kalau kita punya sinar, kita masukin ke air, kan ya, nanti itu kita bisa anggap tuh sebagai titik nolnya. Nah, kayak gini misalnya kan ya. Jadi ada celahnya di sini. Nah, si celah itu kelihatan di sini arahnya. Tapi nanti kalau kita punya sinar lagi, sinar yang sama, di sini ada air gula gitu kan ya. Maka nanti pas kita lihat nonton di sini, ini posisinya itu bukan di sini lagi posisinya polarimeter itu. Nanti dia udah pindah ke tempat lain. Nah, dia akan pindah ke sini. Nah, terus kita buat lagi gulanya lebih pekat lagi, maka dia pindah lagi ke sini. Kebayang? Nah, ini yang kita sebut sebagai polarisasi. Jadi, kenapa bisa polarisasi itu? Karena tadi sinarnya itu datangnya kan gini. Ya enggak? Sinar datangnya gini. Nah, setelah kena air gula, maka sinar itu jadi belok ini semuanya. Nah, pas dia belok itu, yang itu numpuk di sana. Makin banyak gulanya, nanti dia makin belok. Seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai polarimeter itu. Prinsip kerjanya seperti itu kira-kira, Sen. Kebayang, Sen? Jadi dia membuat satu arah Betul. cahaya gitu Pak ya? Betul. Jadi cahaya itu awalnya datangnya random kan ya? Iya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, ini semuanya nanti diputar arahnya menuju arah yang sama. Nah, itu yang kita sebut sebagai polarimeter itu. Jadi mengalami polarisasi. Jadi dia terarahkan ke kutub kemana gitu kan ya? Kutub utara, kutub selatan. Tapi di sini yang itu bukan kutub magnetnya, tapi kutub listriknya ke arah positif atau negatifnya. Jadi bisa juga nanti munculnya ke sini, dia balik. Nah, arahnya. Karena ternyata arahnya itu dibalik arahnya. Nah, itu nanti bisa membedakan, udah belajar biokimia kan ya? Udah belajar itu nggak? D-glukosa, L-glukosa. Oh, udah belajar di organik. Sudah Pak. Udah Iya. belajar. Nah, itu D-glukosa, L-glukosa, cara bedainnya gimana? Pakai polarimeter. Karena kenapa namanya D-glukosa? Karena nanti kalau cahaya lewat sana, dia akan muter ke kanan semuanya. Cahayanya. Searah jarum. Arah jarum jam itu. Kalau dia L-glukosa, maka nanti diputar ke arah kiri semuanya. Makanya namanya D-glukosa dan L-glukosa. Gitu. Kebayang? Kebayang Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. kalau pembelokan sama polarisasi itu bedanya apa, Pak? Pembelokan itu bukan karena indeks bias aja. Kalau ini bukan karena molekulnya, tapi kalau pembelokan itu karena indeks bias aja. Jadi ketika kita masuk indeks bias, ini misalnya ini sinar datang gini ya kan ya, kita ya. Nah, dia masuk ke sini, ini terbiaskan. Jadi dia itu dibelokin gara-gara apa? Ini lebih istilahnya lebih apa ya? Lebih udara itu kan lebih renggang dibandingkan air, betul nggak? Air itu lebih rapat, benar nggak? Setuju ya? Iya, Pak. Nah, gara-gara dia dari renggang ke rapat ini, maka dia itu jadinya kecepatannya berubah. Setuju? Tadi kan kita lihat tuh kecepatannya berubah kan ya? Ya. Tadi ini lagi kencang lurus gini, tiba-tiba kecepatan turun. Nah, karena dia turun kecepatannya, maka dia itu akan belok gini. Nah, itu kita sebut sebagai pembiasan. Jadi kalau polarisasi itu karena molekulnya. Jadi kalau ada air, dia kan belok ke sini nih. Tapi karena ada air, karena ada gula,
karena gula itu strukturnya seperti tadi, salah, pakai Procivisar, kan ya. Nah, OH-nya di sini, sama satu lagi tuh OH-nya di kanan. Nah, ketika OH-nya di kanan nih, maka semua sinar yang lewat sini, maka akan muter ke kanan. Jadi sinarnya itu gara-gara ketemu dia, ini kan sinarnya datangnya acak gitu kan ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, pas ketemu ini, maka semuanya diputerin sama dia. Diputer arahnya. Jadi ngikutin arah si molekulnya. Kebayang ya? Ya, Pak. Jadi yang satu karena perbedaan renggang rapat, yang satu karena pengaruh si molekul itu sendiri. Jadi gara-gara ada molekul itu, maka dia muter-muter. Bukan karena renggang atau rapatnya. Kalau karena molekul, itu namanya polarisasi. Kalau karena kerapatannya itu namanya, tadi adalah pembelokan tadi. Sip, apa lagi? Yanti, ada pertanyaan Yanti? Nggak ada, Pak. Oh, ada nanya kayak ini. Faradisa, izin Pak, contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Hup. Nah, silakan, Neng. Kok udah jawab lagi nih, Bu? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Kapan lihatnya? Sudah Pak, tadi dikirimin sama Riana. Oh, udah dikirimin. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mirna, katanya Mirna. Ya, Pak. Hilang suara Mirnanya. Nggak ada, Pak. Oh, belum. Aduh, suara Mirna mah pelan, pisan. Siapa lagi nih? Raffi, pertanyaan nggak Raffi? Mana Raffi? Hilang Raffi. Raffi, oi. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Tuh, Raffinya. Benar nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjut hari Kamis masuk ke sini ya. Kita latihan soal gimana cara berhitung yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik ini. Nanti kita ini. Kebayang ya?